Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan tema gangguan pola makan akan mempresentasikan yang telah kami buat. Saya Pramudita Dwi Asmarini dengan NPM 23110076. Saya Sisa dengan NPM 23110013. Di seluruh dunia, hampir 40% orang dewasa mengalami kesemutan basal sampai obesitas. Kita termasuk salah satunya. Tapi sebetulnya apa sih yang bikin kita bisa kegemukan? Benarkah karena faktor keturunan? Singkatnya, ada beberapa kondisi yang bikin orang jadi kegemukan. Percaya atau enggak, ada kegemukan yang memang disengaja. Entah biar makin seksi, atau biar jadi tak tergoyahkan. Tapi gen keturunan juga memang bikin kegemukan. Tapi faktor ini ternyata enggak ngaruh-ngaruh banget seperti yang kita bayangkan. Faktanya, tersangka utama penyebab kegemukan adalah pola makan. Setiap hari kita makan agar punya energi untuk beraktivitas. Energi ini dihitung dengan satuan kalori dan kebutuhan kalori harian tiap orang bisa berbeda-beda. Idealnya jumlah kalori kita konsumsi selalu habis kita pakai beraktivitas. Tapi namanya hidup memang penuh godaan. Jadi saat keluar masuknya energi tidak seimbang, tubuh otomatis bakal menyimpan sisa kalori kita menjadi cadangan lemak. Nah, kita bisa disebut kegemukan saat total lemak di tubuh kita membludak lebih dari batas wajar. Kalau gitu, kenapa kita harus punya cadangan lemak seperti anjing laut di kutub? Jadi, sejarahnya nenek moyang kita dulu hidup di zaman yang kondisinya sangat-sangat ekstrim. Akibatnya banyak yang tidak sanggup bertahan, makanya tubuh manusia pelan-pelan beradaptasi, baik fisik maupun pola makannya, sampai akhirnya punya cadangan lemak seperti mamalia lain termasuk onta. Tapi tujuannya simpel, yaitu supaya bisa terus bertahan hidup. Bedanya nenek moyang kita banyak bergerak, sementara kita di zaman sekarang. Dan yang paling membedakan kita dengan para nenek moyang yaitu jelas gaya hidupnya. Zaman sekarang banyak makanan berkalori tinggi yang enak-enak dan juga sangat gampang didapat. Sementara itu 8 dari 10 orang di dunia terbukti memang malas gerak. Gimana? Nggak kegemukan? Kita mungkin kurang sadar kalau penyebab kematian terganas di Indonesia banyak yang dipicu oleh kegemukan. Padahal kegemukan itu bisa banget dicegah. Misalnya dengan makan sesuatu yang sangat nikmat tapi sesuai kebutuhan tubuh saja. Karena nabung lemak itu seperti halnya nabung duit. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan seperti biasa, terima kasih. Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukia ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak taman kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Kata dokter aku harus operasi. Saya tahu dari urin dan diambil dari darah, ronsen jantung, rasanya sebelum sini normal. Awalnya, Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang, Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. 1 gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih. Dalam 1 hari, Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan.
Dengan kata lain, Arya mengonsumsi karbohidrat setara dengan hampir 11 piring nasi dalam sehari. Ini belum ditambah dengan kegemaran Arya makan instan. Dalam satu bungkus mie instan terdapat 54 gram karbohidrat. Dalam satu kali makan, Arya bisa menghabiskan 2 bungkus mie instan. Dan dalam sehari, Arya bisa makan hingga 6 kali. Dengan kata lain, konsumsi karbohidrat dari mie instan dari konsumsi Arya setara dengan 21 piring nasi per hari. Belum ditambah dengan kegemaran Arya mengonsumsi camilan dan makan besar. Dari hasil penelitian sementara Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin, dalam satu hari, Arya rata-rata mengonsumsi 6.000 kalori atau setara dengan 24 piring nasi. Kini tim Dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin mulai mengurangi kalori yang dikonsumsi Arya. Saat ini kalori yang dikonsumsi Arya dikontrol hingga setengah dari kalori yang biasa ia konsumsi. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas apa itu gangguan pola makan, siapa yang sering mengalami gangguan pola makan, kapan gangguan pola makan biasanya muncul, di mana seseorang dengan gangguan pola makan biasanya mencari bantuan, mengapa gangguan pola makan bisa terjadi, bagaimana cara mengatasi dan mencegah gangguan pola makan. Apa itu gangguan pola makan? Perilaku makan yang menyimpang atau biasa disebut dengan eating disorder adalah gangguan perilaku makan yang kompleks dan memberikan efek kesehatan fisik atau mental atau bahkan keduanya. Tan dan Ibrahim 2020. Data statistik gangguan pola makan di Indonesia, prevalensi gangguan makan mencapai 7,4% pada remaja, di Asia 11,5%, dari penelitian pada 3.148 mahasiswa di 5 negara ASEAN. Tipenya ada anoreksia nervosa, bulimia nervosa, binge eating, kelompok usia rentan yaitu remaja dan mahasiswa terutama selama masa pubertas. Jenis gangguan pola makan menurut Tan dan Ibrahim 2020 ada 3 jenis gangguan pola makan. Yang pertama, anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan penolakan untuk mempertahankan berat badan dalam batas-batas minimal yang normal untuk tinggi badan, berat badan, dan kerangka tubuh. Yang kedua, bulimia adalah individu yang tidak menghindari konsumsi makanan tapi mereka memuntahkan kembali makanan yang sudah masuk ke mulut dengan cepat atau mengkonsumsi laksatif. Binge eating adalah penyakit mental yang dikarakteristikan oleh episode berulang membuang makanan tanpa ada usaha dari individu untuk mencoba mengontrol berat badan dengan latihan atau fitness tanpa menggunakan obat laksatif atau pil diet. Siapa sih yang sering mengalaminya? Yang pertama itu ada remaja 12-18 tahun. Remaja terpengaruhi oleh tekanan sosial dan standar kecantikan. Yang kedua ada individu dengan riwayat masalah psikologis. Masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau rendahnya harga diri. Yang ketiga ada orang dewasa muda mengalami transisi hidup yang menantang seperti perubahan fisik, tekanan sosial, pencarian identitas, kecemasan stres, atau perubahan lingkungan. Baik, selanjutnya adalah kapan biasanya gangguan pola makan itu muncul. Yang pertama yaitu masa remaja sekitar 12-18 tahun, di mana remaja mengalami perubahan fisik akibat pubertas, tekanan sosial, dan peningkatan kesadaran tinggi. Yang kedua, pada
pada masa dewasa awal, yaitu usia 18 sampai 25 tahun yang mengalami transisi kehidupan, stres, menghadapi tanggung jawab, dan kehilangan kontrol. Selanjutnya, di mana seseorang mencari bantuan. Yang pertama yaitu keluarga dan teman. Peran keluarga memberikan dukungan emosional dan pengawasan pola makan sehari-hari. Yang kedua, ada teman terdekat, yaitu menjadi tempat berbagi masalah dan membantu mencari solusi. Lingkungan sekolah, yaitu konselor sekolah, dapat membantu remaja mengenali masalah mereka dan merujuk ke profesi. Mengapa gangguan pola makan bisa terjadi? Yang pertama yaitu tekanan sosial, standar kecantikan yang dipromosikan oleh media. Yang kedua ada masalah psikologis, yaitu kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Yang ketiga pengalaman traumatis, di mana bullying dan trauma emosional dapat memengaruhi hubungan seseorang dengan makanan. Lalu selanjutnya bagaimana cara mencegah gangguan pola makan? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya citra tubuh yang positif. Yang kedua, komunikasi yang terbuka terhadap keluarga mengenai masalah tubuh dan makanan. Yang ketiga, mendorong pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik yang sehat tanpa menekankan penurunan berat badan. Yang keempat, mengurangi stigma terkait gangguan makan dan kesehatan mental. Dan yang terakhir yaitu mendorong penggunaan media sosial yang positif dan menghindari konten yang mempromosikan citra tubuh yang tidak realistis. Bagaimana cara mengatasi gangguan pola makan? Yang pertama, terapi psikologis untuk mengatasi masalah yang mendasari gangguan pola makan. Yang kedua, mencari dukungan dari keluarga, teman, maupun kelompok agar membantu individu merasa lebih diterima dan mengurangi perasaan isolasi. Yang ketiga, mencari informasi yang tepat tentang nutrisi dan pola makan yang sehat. Dan yang keempat, menggunakan teknik pengelolaan stres seperti meditasi, yoga, atau teknik relaksasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu mendorong individu untuk mengembangkan citra tubuh yang positif dan menerima diri mereka apa adanya. Kesimpulannya yaitu gangguan pola makan merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi pada remaja, terutama pada remaja putri. Gangguan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, standar kecantikan yang tidak realistis, dan tidak kepuasan terhadap body image. Pencegahan dan penanganan gangguan pola makan memerlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan profesional kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental dan fisik remaja. Sumber dari Tan dan Ibrahim 2020 serta A. Abdul Qadir 2016. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 12, mengenai gangguan pola makan. Terima kasih.